gereja penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Seluruh kita yang merasakan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangan kita. Amin. Tuhan Yesus teramat baik bagi kita semua. Haleluya. Di tahun yang baru ini, di tahun 2023, saya percaya kedahsyatan dan kebesaran Tuhan semakin dinyatakan atas orang-orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Suruh kita yang hari-hari ini menaruh pengharapan dan mengandalkan Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita. Amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kasih tahu kanan kirimu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kasih tahu kanan kiri saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bangga jadi umat kepunyaan Tuhan. Kami dipilih, kami ditebus dengan darah yang mahal. Hidup kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Kau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih buat segala hal yang sudah Tuhan kerjakan sampai di hari ini. Kami terus melihat tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami terus melihat betapa kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Betapa Engkau sangat mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan. Dan biar hari ini kami datang karena kami mengasihi Engkau. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami cintakan Engkau. Kami tahu Engkau sumber kehidupan kami. Kami tidak dapat hidup tanpa kasih-Mu, tanpa kemurahan Tuhan. Dan ini rasa syukur kami yang kami bawa di hadapan Tuhan. Mari masing-masing angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari masing-masing nyatakan rasa syukur. Rasa terima kasih kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Yesus baik. Sampai hari ini kebaikan-Mu besar atas kami, Yesus. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan, buat sukacita, buat damai sejahtera yang berlimpah. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mengalami pertolongan Tuhan. Kami mengalami kemurahan Tuhan. Yesus, Engkau membuktikan Kau Allah yang besar. Engkau membuktikan Kau Allah yang dahsyat. Engkau membuktikan Kau Allah yang ajaib. Engkau membuktikan Engkau Allah yang layak dipercaya. Engkau Bapa yang baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat setiap kemurahan demi kemurahan hati Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Engkau Allah yang setia. Kesetiaan-Mu Tuhan taruh atas kami. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat anugerah yang tak terhingga yang kami rasakan sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Betapa Engkau baik, dahsyat, luar biasa, ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau. Kami mau cinta mati-matian akan Engkau Tuhan. Biar Engkau yang disenangkan lewat setiap nyanyian, pujian, pengagungan kami. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Kita yang cinta Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Boleh lebih lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama memperkatakan janji Tuhan
dalam Mazmur 91. Penyertaan Tuhan luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan membacakan Mazmur. Bisa? Oke, baik Bapak Ibu Saudara, saya undang bagi berdiri, kita akan bacakan Mazmur. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya maha tinggi dan bermalam dalam naungannya maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita akan sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan yang diambil dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami percaya, maka kami juga berkata-kata seperti ada tertulis, sebab itu aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tangan yang meriah bagi Allah kita. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati kita. Kita akan sama-sama menyaksikan Voice of Pentakosta. Shalom saudara, kompetisi. Ya, itu adalah hal yang dituntut oleh sekolah dan pekerjaan supaya kita bisa diakui dan terus eksis. Tidak heran kalau seseorang dapat menggunakan segala cara untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Dari flexing skill sampai koneksi orang dalam,
Tapi sebenarnya apakah kita sebagai insan Pentakosta menggunakan cara yang sama dengan orang dunia? Kita akan temukan jawabannya dalam Voice of Pentecost kali ini. Cara orang Israel menang dalam setiap peperangan dapat kita adaptasi sebagai suatu pola. Tuhan melarang raja-raja Israel untuk memelihara banyak kuda supaya memperkuat pertahanan mereka. Padahal waktu itu bangsa lain seperti Mesir menggunakan jumlah serta kemegahan kuda serta kereta mereka untuk dapat memenangkan perang. Lalu bagaimana bangsa Israel untuk menang perang pada waktu itu? Setidaknya ada dua prinsip penting yang menjadi rahasia kemenangan bangsa Israel. Prinsip yang pertama, mereka diminta untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan Tuhan melalui hukum Taurat. Bukan kuda atau kereta perang yang membuat mereka menang perang, tapi apakah bangsa Israel sedang hidup takut akan Tuhan atau tidak. Sikap takut akan Tuhan inilah yang akan menjadi bukti bahwa bangsa Israel menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Prinsip yang kedua adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada seseorang atau bangsa yang terikat perjanjian dengannya. Tanda perjanjian Tuhan kepada seseorang biasa disahkan dengan penumpangan tangan atau penuangan minyak urapan. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak diberikan kepada semua orang, karena kemenangan adalah pemberian Allah kepada orang-orang pilihannya. Ketika Tuhan berperang ganti kita orang yang diurapinya, maka kemenangan sudah pasti kita raih bersama dengan Dia. Kita sebagai insan Pentakosta perlu memiliki beberapa aspek atau gaya hidup untuk menjalani kehidupan yang adalah medan peperangan. Yang pertama, hidup sebagai pribadi yang diurapi. Waktu seseorang lahir baru, Roh Kudus memeteraikan perjanjian rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan terus berkarya dengan pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, sehingga ada urapan dan kuasa bagi kita untuk menyelesaikan amanat agung. Pengurapan inilah yang membuat kita berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Tapi bagaimana caranya? Pengurapan itu yang akan mengajar kita mengerjakan hal-hal sulit, menuntun untuk mengambil keputusan tepat, dan menolong untuk menerobos tantangan dalam menjalankan panggilannya. Tapi, kita perlu menjaga pengurapan dengan hidup intim dan takut akan Allah. Karena kedua hal tersebut akan membuat urapan selalu baru setiap pagi dan menjadi persediaan minyak di dalam buli-buli kita. Jadi, keintiman dan hidup kudus adalah sikap yang kita butuhkan untuk memperoleh hidup yang berkemenangan. Yang kedua, hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Mazmur 20 ayat 8 menulis bahwa saat orang lain memegahkan kereta dan kuda, tetapi umat yang diurapi Tuhan lebih memilih untuk bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber kemenangannya. Di saat orang lain mengandalkan hal-hal di luar Tuhan seperti pengalaman kerja, fasilitas, atau bahkan orang dalam, disitulah saatnya anak Tuhan untuk memilih mengandalkan Tuhan. Karena menggunakan jalan pintas untuk memenangkan kompetisi bukanlah kecerminan dari sikap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan diri. Meningkatkan keahlian dan keterampilan adalah keharusan bagi kita insan Pentakosta. Memiliki teman dan relasi yang positif akan menambah wawasan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan untuk mengupgrade diri, disitulah Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat untuk mendukung panggilannya di dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diurapi tapi masih mengalami kekalahan? Ada anak Tuhan tapi tetap kalah tender atau gagal dipromosikan di kantornya. Apakah itu karena dosa atau Tuhan sengaja memberikan kekalahan bagi mereka? Jawabannya adalah kesuksesan dan prestasi tidak ditentukan dari standar dunia. Tuhan bisa mengizinkan kita untuk mengalami kekalahan karena untuk menerima sesuatu yang lebih baik atau untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang merugikan di kemudian hari. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Ia disalibkan dan terlihat tidak berdaya dan seperti kalah dalam perlombaan dunia. Yesus seperti kalah di hadapan orang Farisi, orang Romawi, bahkan iblis. Tapi yang dunia tidak tahu adalah Yesus justru menang dari rintangan yang ada untuk menyelesaikan panggilannya di bumi. Yesus menang melawan ketakutan, intimidasi, pencobaan. Dan yang pasti, Tuhan Yesus menang atas maut. Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yang paling utama adalah kemenangan untuk seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Allah pasti memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Tapi kita harus melihat dari kacamata Allah untuk memandang dan memaknai kemenangan itu.
Jadi jawaban untuk pertanyaan di awal tadi adalah kita insan Pentakosta yang diurapi Tuhan harus memiliki cara hidup yang berbeda dari orang dunia. Terutama dalam cara kita memandang dan meraih kemenangan. Orang dunia bisa menggunakan cara-cara yang salah untuk meraih kemenangan. Tetapi kita memiliki cara sendiri untuk meraih kemenangan yang diberikan Tuhan. Marilah kita memiliki keintiman yang berkualitas dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah yang membawa kita hidup dalam pengurapan untuk meraih kemenangan dari Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, boleh kasih tahu kanan kiri saudara, mari bangkit jadi pemenang. Sambil kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita yang percaya kalau firman Tuhan berkuasa, lambaikan tangan kita. Amin. Dan hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang kita lihat atau apa yang ada di sekeliling kita. Tapi firman Tuhan yang berkuasa untuk kehidupan kita. Yang setuju tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kemenangan datangnya dari Tuhan. Sama-sama kita berkatakan, bangkit dan bangkit jadilah pemenang 3 kali. Amin. 1, 2, 3. Bangkit jadilah pemenang. Bangkit jadilah pemenang yang terakhir. Bangkit jadilah pemenang. Iman pengharapan kami ada di dalam Yesus. Sama-sama katakan, dasar dan
Bagiku
firman-Nya berkuasa, mengizinkan mukjizat dan kuasa Tuhan dinyatakan atas setiap hidup kita. Yang mau berserah boleh angkat tangan Bapak Ibu Saudara, dengan iman nyanyikan lagu ini. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kekuatan, sukacita dan sejahtera Allah di dalam hadirat Allah. Kami disembuhkan, kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Tuhan berbicara atas kami. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersama-sama katakan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita semua bersuka cita hari ini kita kembali
beribadah dan mau dengar firman dan diberkati sama Tuhan. Sebelum kita dengar firman sabda Tuhan buat kita semua, pesan yang akan jadi perenungan buat kita hari ini, kita mau doa dulu ya. Siapkan hati, paling utama yang kedua siapkan Alkitabnya, supaya semua yang nanti kita baca, kita renungkan itu akan jadi berkat buat Anda dan saya. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersuka cita, penyertaan Tuhan sempurna, dan di dalam kehidupan kami, Allah kami setia. Kami melihat kesetiaan-Mu memelihara kami, kesetiaan-Mu mengawal kami, kesetiaan-Mu membela kami, menyembuhkan, dan menolong kami tepat waktu pada setiap hal yang kami hadapi. Makasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan baik, Tuhan baik, terima kasih. Tuhan, kami mau jalan terus dalam pimpinan Tuhan. Itu sebabnya hari ini dalam ibadah ini bersabdalah, biar setiap kami boleh dengar firman, dapat janji Tuhan, pegang janji-Mu, ngerti, dan kami akan melangkah dan hidup di dalamnya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, mari katakan sama-sama dengan saya. Yuk, tema tahun ini yuk. Tahun 2023, tahun untuk bangkit jadi pemenang. Sekali lagi, tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Sekali lagi, tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Katakan haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat kunci untuk tema tahun ini adalah di Efesus 5 ayat 14. Ya. Efesus 5 ayat 14. Bunyinya demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bangkit atau tidak bangkit sebenarnya adalah keputusan Anda. Ya. Tuhan memberikan kesempatan. Anda dan saya sudah punya kemampuannya. Di dalam Kristus kita semua ditebus. Dosa tidak menguasai kita lagi, harusnya. Ya, kalau masih ada yang dikuasai, terikat, bertobat, beresin. Itu jalan keluarnya supaya keselamatan yang dari Tuhan kembali. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tetapi sekarang saudara yang dikasih Tuhan juga harus bangkit dalam segala tantangan. Ada banyak masalah, gak usah masuk 2023 dengan segala tantangan dan ramalan yang katanya kurang enak. Ya, saudara, masalah tetap ada di tahun-tahun sebelumnya. Nah apalagi di tahun ini nih katanya ya, perang Ukraina, Rusia belum selesai, minyak harga belum turun, lalu pandemi hampir selesai, belum selesai berarti ya. Lalu kemudian ada banyak tantangan-tantangan yang lain dengan stres, lalu beban kerja di kantor yang naik dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi banyak hal, mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi daya tahan tubuh, mempengaruhi keluarga. Ya, keharmonisan, ketegangan dalam rumah tangga, mempengaruhi hubungan satu dengan yang lainnya. Kita nggak tahu, ini baru awal-awal tahun 2023. Kita nggak tahu nanti ke depan bagaimana. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang penting di sini adalah Anda dan saya harus tetap ambil keputusan, bangkit, bangun, hai kamu yang tidur. Bangkit dari antara orang mati, Kristus akan bercahaya atas kamu. Bahasa Ibrani dari kata bangkit adalah kum, stand up, bangkit, arise. Tetapi kum juga bicara soal bangkit dari mindset yang salah. Nah, suatu kali saya dapat perenungan saudara dalam sebuah klip yang saya dapat ya. Dia dari sebuah media sosial media. Di sana ada seorang profesor yang ahli tentang behavior, tentang perilaku manusia. Nah lalu kemudian dia bercerita bahwa dia sedang membuat research, penelitian
ketika sebuah proses perjuangan itu dimulai, bagaimana caranya untuk memastikan bahwa orang yang baru memulai ini nanti pasti selesai, pasti sampai di akhir dengan kemenangan. Gitu. Bisa nggak ditebak? Ya istilahnya gitu. Bisa nggak ditebak orang-orang yang mana saja yang waktu masuk proses pasti sampai selesai. Nah lalu kemudian dia membuat research. Orang-orang mahasiswa, anak mahasiswa yang baru masuk sekolah. Ya dia buat research. Ya researchnya ini panjang, sabar juga dia lakukannya, agak lama gitu ya. Orang-orang yang masuk kampus lalu mau lulus, ya lalu dia sekolah sampai lulus. Yang masuk SMP sampai lulus, masuk SMA sampai lulus. Dan ada satu akademi militer yang paling terkenal di Amerika namanya West Point. Di situ juga dilakukan researchnya, penelitiannya saudara. Sehingga dilihat karakter-karakternya apa saja yang mereka punya, indikator-indikatornya. Singkat cerita saudara, disimpulkan ternyata bisa ditebak. Ternyata bisa ditebak siapa saja dari mereka yang pasti sampai di garis akhir. Orang-orang itu tidak akan nyerah walaupun tantangannya banyak di perjalanan. Nah, waktu dia bilang begitu, ternyata ini cocok sama sebuah teori yang dicetuskan oleh seorang profesor di Stanford, Amerika. Stanford University di Amerika. Nah, hasil kesimpulan dari penelitian dia yang bisa membuat orang itu kuat, itu kalau dari awal dia punya yang namanya grit, GRIT. Ya. Dan grit waktu saya cek bahasa simpelnya, ya banyak definisi tentang grit ya. Nanti saudara bisa cek sendiri di Google. Banyak yang panjang-panjang juga banyak. Tapi ada satu kesimpulan yang pendek. Dia bilang begini, a growing mindset. Orang yang punya cara pikir yang selalu bertumbuh. Waktu orang itu memiliki grit, cara pikir yang selalu bertumbuh. Maka walaupun dia berhadapan dengan tantangan, walaupun cara dia mungkin langkahnya gak tepat, walaupun mungkin dia berjumpa dengan kegagalan, dia gak nyerah. Orang ini akan selalu berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, belajar kalau dia gak tahu, dan kemudian berjuang, mengupayakan, mengusahakan. Sehingga masalah kayak apapun, mereka akan bisa sampai di garis akhir. Semua yang punya grit, dari semua survei tadi, itu semuanya lulus, semuanya sampai di garis akhir. Itu kesamaan dari semua para pemenang. Semua punya grit, GRIT. Saudara dikasih Tuhan, waktu saya lihat kata kum tadi, bangkit dalam bahasa Ibrani. Saudara ternyata bangkit yang paling penting bukan bangkit badannya, bangkit pola pikirnya. Sama persis sama penelitian yang tadi. Ya. Bangkit pola pikirnya. Orang yang bangkit pola pikirnya adalah, orang yang bangkit adalah orang yang pola pikirnya itu selalu mau belajar, selalu mau berupaya, gak takut gagal. Jangan alergi sama kegagalan. Karena kalau kau alergi sama kegagalan, maka engkau gak berani mencoba. Padahal kan banyak hal yang gak pasti dalam hidup ini. Kita perlu mencoba, kita perlu mengupayakannya. Mungkin ada yang peluangnya cuma 70%, mungkin ada yang peluangnya 60%. Kenapa enggak? Kenapa enggak berani untuk mulai melangkah? Kenapa enggak berani mencoba? Kenapa enggak mulai melangkah untuk ngambil keputusan? Bukankah engkau punya Tuhan? Jangan jalan sendiri, berdoa dan jalan dalam pimpinan Tuhan. Waktu Tuhan memimpin kita, bersama Allah kita lakukan perkara yang gagah perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi ayat Efesus 5 ayat 14 ini mau bilang, ayo bangun. Ayo bangun. Justru waktu kita bangun, Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus sudah ada dalammu. Tetapi Dia akan bercahaya kalau kamu bangkit. Sekali lagi, Kristus sudah ada padamu. Dia akan bercahaya kalau kamu bangkit. Kalau Anda dan saya bangkit.
Kita perlu ambil keputusan untuk bangkit. Bangkit mindset kita, cara pikir kita. Saudara yang dikasih Tuhan, semua dimulainya di sini. Saya ingat sebuah perkataan dari Joyce Meyer. Joyce Meyer bilang begini, bahwa peperangan orang Kristen tidak dimulai di udara. Peperangan orang Kristen dimulainya di sini. Ya. Di sini. Waktu kita bilang kita nggak bisa, mungkin benar kita nggak bisa. Tapi waktu kita bilang bersama Tuhan kita bisa, hampir pasti kita bisa. Karena kita percaya, kita mulai bisa melihat bahwa Tuhan ada menyertai kita. Semuanya ada di sini. Pola pikir kita. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Firman itu kita baca, kita dengar, masuknya di sini, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu ambil keputusan seperti itu. Saya ingat suatu kali di Kisah Rasul diceritakan Petrus ditangkap. Waktu itu kejadiannya agak mengerikan. Karena Yakobus juga ditangkap lebih dulu lalu kemudian dihukum mati. Rasul Yakobus yang suka berdoa itu, ya. Jadi ada dua Yakobus ya, satu Yakobus rasul murid Yesus, satu lagi Yakobus yang kemudian jadi rasul di kota Yerusalem ya. Kalau itu adik jasmani ya dari Tuhan Yesus. Nah, ya tapi yang kemudian percaya bahwa Yesus itu Mesias. Nah, saudara dikasih Tuhan. Nah, rasul yang murid Yesus itu ditangkap, dia jadi martir. Ya, martir pertama dari 12 murid Yesus yang mati duluan untuk nama Tuhan. Gak lama setelah itu, ketika Herodes melihat bahwa matinya Yakobus itu disetujui atau disukai oleh orang-orang Yahudi, maka Herodes menangkap Petrus. Petrus ditangkap lalu kemudian sedang dalam persidangan mau diadili. Malam itu dia tidur, dia dikawal oleh 2 prajurit Romawi yang besar-besar, dirantai di tangannya dirantai, 1 prajurit sebelah kanan, 1 prajurit sebelah kiri. Wah, serem sekali situasinya. Di dalam penjara yang terkunci, lalu kemudian selnya dikunci, ruangan penjara dikunci semuanya. Dalam keadaan seperti itu tentu saja sudah tidak mungkin cerita tentang melarikan diri atau apa, nggak tahu. Ya. Dan Petrus sendirian ada di tempat itu. Dia sudah mungkin kalau kita bertanya sama dia mungkin ya, saudara. Mungkin hari itu yang dipikirannya cuma tentang penyerahan saja. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin sudah selesai. Seperti Yakobus selesai, aku juga akan segera selesai. Mungkin. Tapi luar biasa. Ditulis di Kisah Rasul, malam itu malaikat datang. Dan pada waktu malaikat datang, malaikat berkata begini, "Hai Petrus, bangunlah. Bangunlah." Petrus mengira dirinya bermimpi, lalu dia bangun. Pada waktu dia bangun, kan dia lagi tertidur saudara, tangannya dirantai. 2 prajurit Romawi, ya. Garnisun prajurit Romawi yang ada di Yerusalem itu adalah garnisun yang paling brutal, yang paling ditakuti di seluruh garnisun kerajaan Romawi. Karena itu biasanya itu penjahat-penjahat, tentara-tentara yang susah didisiplin, keras-keras. Ya. Nah itu yang ditugaskan di Yerusalem. Nah 2 prajurit dari pasukan garnison yang seperti itu yang pegang rantainya Petrus, saudara. Nah pada waktu malaikat datang, bangunlah Petrus. Petrus bangun. Pada waktu Petrus bangun, ditulis di Kisah Rasul, runtuhlah rantainya. Runtuhlah rantainya. Jadi rupanya semuanya hanya soal bangkit atau tidak bangkit. Waktu dia bangkit, maka pertolongan langsung datang. Waktu dia bangkit, kebebasan langsung datang. Kemenangan langsung tiba. Dan kemudian malaikat berkata, kenakan ikat pinggangmu dan berjalan ke rumah ini. Disebutkan begitu ya.
keluarlah dari tempat ini. Saudara, Petrus cuma tinggal melangkah. Pada waktu dia melangkah, pintu selnya langsung terbuka. Dan dia terus berjalan. Sampai saat itu dia masih mengira dia mimpi. Sampai dia sudah berada di luar penjara di kota Yerusalem. Baru kemudian dia sadar bahwa dia bukan lagi mimpi, tapi memang benar-benar sudah bangkit dan sudah lepas, sudah menang, sudah merdeka. Saudara dikasih Tuhan, kalau lihat kisah ini, saya melihat benar Tuhan sebenarnya sudah dari tadi menolong Petrus. Tapi Tuhan mau Petrus ambil bagian untuk melakukan bagiannya. Dan bagian Petrus sebenarnya mudah, berdiri dan berjalan. Haleluya. Tahukah Anda 2023 Tuhan yang sama yang menyertai engkau 2022 juga ada memimpin engkau hari ini. Tahukah Anda tahun 2023 Tuhan yang sama yang memimpin semua rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan, bahkan yang membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu, ada bersama dengan engkau, ada bersama dengan keluargamu, ada bersama dengan pelayananmu dan pekerjaanmu. Saudara enggak sendirian. 2023 ini Tuhan ada bersama dengan engkau. Dan pastikanlah hidupmu bersama dengan Dia juga. Saudara, habis itu bangkitlah, maka Kristus akan bercahaya atasmu. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu dulu ya. Saudara dikasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ayat kedua tentang tahun untuk bangkit dan jadi pemenang.
itu ada di 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14 itu bilang begini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu, katakan sama-sama, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Haleluya. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dan dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi waktu Anda dan saya hidup di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah salah dalam rencananya. Dia selalu, katakan sama-sama, selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Ini cocok sama ayat lain yang mengatakan rancangan yang ada padaku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberi hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, ya syukur bagi Allah kata Paulus pada jemaat di Korintus. Dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ada satu yang saya mau ingatkan pada kita semua. Pastikan engkau ada selalu di dalam Kristus. Karena ayat ini hanya berlaku kalau engkau ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus selalu membawa jalan kemenangan. Jangan salah ambil keputusan. Waktu Anda dan saya keluar dari rencana Tuhan. Waktu kita pikir ada jalan pintas untuk kekayaan. Ada jalan pintas untuk ketenaran. Ada jalan pintas untuk kesuksesan. Hati-hati. Kalau jalan itu membawa kita keluar dari Tuhan. Keluar dari Kristus. Maka ayat ini tidak berlaku. Bukan jalan kemenangan yang engkau dapat. Bukan Tuhan gak mau kasih jalan kemenangan. Tapi kita memilih keluar dari jalan Tuhan. Oleh karena itu pastikan dari waktu ke waktu ingatkan dirimu. Ada di dalam Kristus selalu. Ada di dalam Kristus selalu. Ya. Kalau ada kesalahan minta ampun. Jangan ragu, Tuhan akan ampuni. Karena sudah ada janjinya, asal engkau mengakuinya. Di dalam Tuhan pengakuan adalah pengampunan. Di dunia ini memang kadang-kadang kita ngaku malah dapat hukuman. Tetapi kalau dalam Tuhan jelas pengakuan adalah pengampunan. Ngaku. Waktu kita mengakui maka Anda dan saya ya itu sedang memastikan diri kita tuh ada di dalam Kristus. Demikian juga jaga hati dengan segala kewaspadaan. Bukan hanya dari sana terpancar kehidupan, tetapi hati yang terjaga itu membuat Anda dan saya hidup benar. Ya, tidak menyimpan akar pahit. Dan dalam keadaan seperti itu engkau ada di dalam Kristus. Sekali lagi, janji-janji Tuhan itu semuanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus kita gak dapat janji Tuhan. Kristus adalah ya atas semua janji Tuhan. Jadi mesti dipastikan Anda dan saya ada di dalamnya. Di Roma 8 bahkan dikatakan dalam Kristus, dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang. We are more than conqueror. Kita lebih dari penakluk katanya. Saudara dikasih Tuhan. Dalam Kristus. Ya, harus ada di dalam Kristus. Dalam Kristus. Pastikan itu. Gimana caranya lagi? Baca firman. Baca firman. Firman yang kita baca setiap hari itu akan mengingatkan Anda dan saya. Bagaimana kita memandang hidup kita di dalam Kristus. Sering kita gak bisa ingat semuanya kan. Apa saja yang harus diperhatikan supaya Anda dan saya ada di dalam Kristus. Kalau kita rajin baca, maka sedikit-sedikit Tuhan akan ingatkan kita terus. Ya, apa saja yang mesti kita jaga. Apa saja yang mesti kita perhatikan. Di dalam Kristus. Ya, dalam Kristus, baca Alkitab. Banyak berdoa, masuk hadirat Tuhan. Itu juga menjaga Anda dan saya masuk di dalam Kristus.
Dalam hadirat Tuhan, kita akan mudah untuk mengampuni. Dalam hadirat Tuhan, kita akan mudah untuk memberkati orang yang bersalah pada kita. Dalam hadirat Tuhan, kita juga mudah untuk bertobat. Dalam hadirat Tuhan, ketakutan disingkirkan. Dalam hadirat Tuhan, ada pertolongan. Dan dalam hadirat Tuhan, Anda dan saya sedang diubah menjadi seperti Kristus. Hadiratnya adalah kehadiran Tuhan sendiri. Seolah Tuhan yang ada di sorga itu hadir di ruanganmu. Hadir di mana engkau berada. Hadirat Tuhan itu mengubah dan membuat Anda dan saya makin dekat dengan Tuhan. Banyak menyembah, banyak memuji, menyembah Tuhan itu menjaga kita untuk ada di dalam Kristus. Jaga hidup kita ada di dalam Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, Anda dan saya disayang sama Tuhan loh. Gak banyak orang bisa lewatin 31 Desember 2022. Kita hari ini bisa masuk 2023. Jauh loh ya, jauh. Dan ketika Anda dengar apa yang saya sampaikan hari ini, ya mungkin Anda sudah sampai di bulan kedua. Ya. Dan oleh karena itu penyertaan Tuhan yang luar biasa itu kan dasarnya cuma karena kesetiaannya. Dia setia, dia Tuhan yang baik saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita juga lakukan bagian kita. Ingat, kekristenan itu kitabnya terdiri dari 2 bagian besar. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Semua dasar firman Tuhan itu memakai perjanjian. Dan yang namanya perjanjian tidak pernah satu pihak. Semua perjanjian melibatkan minimal 2 pihak. Jadi itulah sebabnya kenapa dalam banyak janji Tuhan ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nggak berarti Anda sudah diselamatkan lalu kemudian Anda nggak ngapa-ngapain terus Tuhan kasih gitu aja semuanya. Ada, dengan iman engkau nggak usah ngapa-ngapain, kau dapat keselamatan. Tetapi yang lain-lain, blessing, anointing, favor, perkenanan, kedekatan, hubungan, nggak gratis. Kita harus lakukan bagian kita. Memastikan ada di dalam Yesus. Itu juga jadi bagian Anda dan saya. Ayo, ya, personal relationship. Kalau yang pertama tadi saya banyak bicara soal mindset, cara pikir, bangkit. Yang kedua saudara, personal relationship. Pastikan engkau ada di dalam Kristus. Nanti bagian Tuhan akan tunjukin jalan kemenangan. The road to victory. Jalan untuk kemenangan. Itu bagian Tuhan. Waktu Anda jalan di situ, Anda akan lihat pertolongan, kau akan lihat favor, kau akan lihat kemudahan, kau akan lihat banyak hal. Yang kata manusia gak bisa, jadi bisa. Yang kata orang gak mungkin, jadi mungkin. Oh, keluarga udah berantakan gak mungkin pulih. Tuhan berikan jalan kemenangan, bisa pulih. Oh, penyakitmu sudah parah, gak bisa sembuh. Tuhan berikan jalan kemenangan, bisa sembuh. Segala sesuatu mungkin. Amin saudara. Berapa waktu lalu ada seorang hamba Tuhan sakit saudara. Ya, dan kemudian saya baru dapat kesaksian dari istrinya. Waktu itu saya datang, ya, dia sudah berapa hari tidak bangun di ruangan IGD saudara. Dan kemudian sudah beberapa hamba Tuhan doain, ya. Nah, saya datang, entah kenapa, saya nggak dapat parkir, saudara. Jadi akhirnya saya pikir begini, kan IGD ya, pasti punya ruang pintu masuk tersendiri, sehingga kalau saya samperin aja deket-deket pintu masuk, saya minta ibu itu datang. Ya sudahlah, saya doa di situ. Saya soalnya datang sendiri, tidak pakai supir. Akhirnya saya datang dan benar-benar ibu itu keluar. Lalu kemudian kita doain suaminya sama-sama, saudara. Ibu itu juga nggak ngeh tempat kami berdoa itu di mana. Nah, kita berdoa aja, percaya sama Tuhan. Yang penting kita tahu Tuhan ada dalam kita dan kita ada dalam Kristus, ada dalam Tuhan. Udah kita yakin sama janji Tuhan. Kita berdoa, minta kesembuhan dalam nama Yesus Tuhan. Wow, udah selesai.
Ya sudah, saya minta maaf karena gak bisa mampir, gak bisa nunggu lama. Karena itu di dekat pintu masuk IGD saudara ya. Jadi saya langsung jalan begitu. Saudara dikasih Tuhan 15 menit. Jadi ternyata gini saudara, ternyata tempat kami berdoa itu ternyata dekat sekali sama tempat tidurnya hamba Tuhan ini. Di balik dinding saudara. Kita gak tahu kalau di situ ternyata. Dan 15 menit setelah saya jalan, tiba-tiba dokter panggil. Ya, suaminya bangun saudara. Udah berapa hari gak bangun. Bangun. Ya. Wah puji Tuhan, mujizat terjadi. Gak mungkin, tapi bisa terjadi. Selama ada di dalam Kristus, tidak ada yang tidak mungkin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, saya jadi diingatkan juga saudara. Tentang seorang yang bernama Gideon. Gideon. Ya. Pada waktu dia dipanggil sama Tuhan. Bangsanya sedang dijajah. Israel sedang dijajah oleh Midian. Nah dia berasal dari suku yang terbungsu dan dari kaum yang terkecil. Ya. Benyamin dan kemudian yang paling kecilnya lagi ya. Gitu, subsukunya gitu, kaumnya. Saudara, lalu kemudian malaikat datang dan kemudian bilang, "Hai pahlawan." Ya, seolah-olah Tuhan mau bilang, "Gideon, bangkit dong. Ayo selamatkan bangsamu." Shalom hai pahlawan begitu. Lalu kemudian Gideon ngomong begini, "Emang siapa saya? Saya orang dari suku yang terkecil, saya dari kaum yang paling kecil, saya anak yang terkecil lagi. Pokoknya nggak ada tempat untuk memimpin, nggak ada tempat, nggak ada peluang untuk memimpin." Begitu. Tapi malaikat itu terus mengucapkan kata-kata, "Hai engkau yang diberkati Tuhan, hai engkau pahlawan Tuhan." Gitu. Waktu itu terus diucapkan bahasa yang disampaikan dari sorga itu. Saudara, membangkitkan Gideon. Gideon memang minta tanda banyak sekali untuk meyakinkan dirinya. Tetapi dari situ saya bisa melihat bahwa ternyata banyak mujizat Tuhan bekerja mulai dengan pola pikir kita. Pola pikir kita. Kum, bangkitlah. Bangkitlah dan jadi pemenang. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada yang tidak mungkin. Bersama Tuhan kita lakukan perkara gagah perkasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita mau berdoa. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber penguatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
Ikarania maya sania rania maya sandarania kamaya rana marana marana maya mo. Haleluya, haleluya. Ikarania maya sanarania maya rana maya sando. Haleluya, haleluya. Ayo bahasa roh saudara, bahasa roh. Bangkitkan dirimu. Bahasa roh, kuatkan, menguatkan dirimu kembali. Bahasa roh, jangan diam. Yang sudah bisa bahasa roh, bahasa roh. Hurika maya sandarania maya rania mataka maya sando. Ikarania maya rana marana maya sande maya rana maya bo. Haleluya, haleluya. Bukanania barana barana barala 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 barala. Bukanania mayarada barala 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 bayasana barala 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 barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk janjimu. Terima kasih untuk kuasa yang kau berikan. Roh Kudus Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Orabaya syada barala 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 barala. Orabaya rala barala barala barala. Aku berdoa Tuhan. Mari saudara angkat tangan saudara. Aku berdoa Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan semuanya. Biar hari-hari ke depan ini mereka semua akan melihat mujizat Tuhan. Mereka akan melihat kekuatan Tuhan, kesetiaan Tuhan hadir dalam hidup mereka. Pulihkan keluarga-keluarga. Ada mujizat di rumah tangga. Pulihkan dalam nama Yesus hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, anak orang tua, kakak adik. Sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Ada mujizat di rumah tangga. Ada mujizat, ada kesembuhan untuk orang-orang yang kami kasihi di rumah tangga kami, di keluarga kami. Tuhan, ada pemulihan. Ada pemulihan di dalam nama Yesus Tuhan. Saya berdoa juga Tuhan untuk pekerjaan, untuk keuangan. Ada mujizat untuk karir kami. Ada mujizat Tuhan untuk keuangan kami. Ada mujizat untuk karya kami. Ada mujizat untuk proyek kami, untuk toko kami, untuk apapun yang kami usahakan. Pertolongan Tuhan, kesetiaan, pembelaan dari Tuhan tersedia dalam nama Yesus. Tuhan urapi pimpin langkah kami, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ada mujizat dalam pelayanan. Ada terobosan dalam pelayanan. Waktu kami beri hati kami sungguh-sungguh, Tuhan, Engkau tidak biarkan Tuhan apa yang kami kerjakan sia-sia. Semua yang kami kerjakan tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih. Terima kasih. Kami rindu dipakai sama Tuhan juga untuk penuaian jiwa besar-besaran. Menyelesaikan amanat agung. Terima kasih. Kami akan bangkit dan memastikan seluruh hidup kami ada dalam Kristus. Terus melangkah dalam rencana Tuhan sepanjang 2023 ini. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara siapkan anggur dan rotinya. Hanya untuk orang-orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Mari siapkan anggur dan rotinya. Nah, sebelum kita ambil perjamuan kudus, kita mau lakukan dengan benar. Sama-sama yuk kita periksa diri kita dan minta ampun sama Tuhan kalau ada kesalahan. Kalau diingatkan Roh Kudus jangan keraskan hati ya. Minta ampun sama Tuhan, nanti bereskan, mengaku, Tuhan ampuni. Dan kalau ada ganjalan dengan sesama diingatkan juga sama Tuhan. Ayo ampuni orang-orang yang menyakiti. Biar kita punya hati yang benar dan kita juga diampuni. Orang yang mengampuni akan diampuni. Amin. Yuk kita berdoa sama-sama. Horaya bataka maya shikara dia bataka rada bataka maya shikara rada barada. Jesus Tuhan. Bicara pada kami mau lakukan perjamuan kudus. Kalau ada kesalahan ingatkan kami Tuhan. Tuhan bicara. Kalau ada ganjalan dengan sesama juga Tuhan ingatkan. Biar kami bereskan. Ini kami semua Tuhan. Mari saudara ambil waktu sebentar dengan Tuhan. Kirani amata kabasyakarada masing-masing dengan Tuhan. Ira kabaya shanda barana mayara dia bata karada barada 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 barada.
Ikanania matakama ya shandara dia barala 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 ba. Ukanania mayarana matakaba ya shakar dia barala 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 ba. Ira barala batakaba ya shanda barala 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 ba. Ikara dia bataka barala 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 ba. Urakama ya shandara dia bataka barala 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 ba. Jesus, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami minta ampun untuk kesalahan kami dan kami juga mengampuni semua yang bersalah pada kami Tuhan. Biar hari ini ada pemulihan. Sesuai dengan janji Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kami mengaku semua kesalahan kami, membereskan semua di hadapan-Mu. Engkau Allah setia dan adil. Engkau mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih, kami tahu kami sudah diampuni waktu kami membereskannya di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, ambil rotinya sama-sama. Kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukakan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Angkat syukur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur bagimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, ya rani abaya sada barala barala barala. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Jesus.
Terus angkat tangan saudara, kita berdoa. Curahkan roh-Mu lebih lagi ya Tuhan. Penuhi anak-anak-Mu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus hiburkan yang susah, yang putus asa bangkitkan, yang sakit sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak mungkin. Tuhan campur tangan, pegang kendali. Sehingga semuanya akan lihat mujizat, menembus kemustahilan. Dan biar semua jadi pemenang. Orang-orang yang percaya dan bersandar padamu bangkit dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terus berjalan sepanjang tahun ini dalam pimpinan Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Urapi mereka semua. Pegang hidup mereka. Hari-hari ini wahyukan, banyak bicara kepada anak-anak-Mu yang terus mencari Engkau. Biar mereka melihat Tuhan firman, pewahyuan, tuntunan, visi, apa yang harus mereka kerjakan. Bicara ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Seberapa kita yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Puji Tuhan. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita yang kedua. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Memasuki tahun 2023 di bulan kedua, kita diberi kesempatan untuk minggu pertama setiap awal bulan. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Dan untuk bulan Februari ini secara khusus kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulung. Ya, mari Bapak Ibu kita bangkit sendiri, kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang membawa amplop, yang sudah ada amplop, nanti bisa ditaruh di kotak. Dan bagi yang persembahan biasa nanti akan ada lewat kantong persembahan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Johannes. Tuhan berkati sebagai karayon, berkati dalam segala pelayanannya, dalam segala aspek kehidupannya. Kami mengucap syukur atas segala berkat kasih anugerah, penyertaan, pelindungan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, para jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Saat ini kami semua Engkau berikan kesempatan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau taat, kami mau angkat persembahan kami. Bagi Bapak Ibu, kita angkat amplop di tangan kita. Saat ini kami bawa ke hadapan Tuhan persembahan umum, persepuluhan, persembahan sulung, ucapan syukur, dan persembahan lain-lain. Kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini, untuk pelebaran kami berlipat kali ganda, dan kami menerima janji-janji Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam sakit penyakit, dalam kelemahan tubuh, dalam segala masalah. Kiranya tangan Tuhan yang menolong, membebaskan setiap kami dari segala belalang pelahap, belalang pengirik Tuhan. Membawa kami untuk bangkit dan kami keluar dari masalah kami. Dan kami memperoleh kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, perlindungan, penyertaan Tuhan berikan atas setiap kami. Kami memperoleh kemenangan demi kemenangan dan berkat anugerah Allah melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang mau memberikan persembahan dan Tuhan berkati berlimpah-limpah, bersama kita katakan amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari memberi dengan penuh sukacita. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Wah, kurang semangat ini, katanya pemenang, harus lebih semangat. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Harap diperhatikan dengan seksama. Kami atas nama GBI Ujung Menteng mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Johannes Raja Guguk CBC yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, untuk jadwal menara doa 1 minggu ke depan, pada setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 5 sore sampai jam 6 sore akan diadakan menara doa rayon 1G secara online. Dan pada hari Selasa ada menara doa Azusa Street Prayer Tower atau EPT pada pukul 12 siang sampai jam 1 siang. Dan Healing Prayer Night dan menara doa secara online GBI Ujung Menteng diadakan setiap hari Senin, Selasa dan Kamis dimulai pukul 7 malam. Tidak henti-hentinya kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di tempat ini untuk kita boleh bergabung di dalam menara doa yang diadakan ya, khususnya di lokal. Yang sakit boleh kita sama-sama saling mendoakan. Jadi saya berharap semua Bapak Ibu waktunya sudah ada ya, ada hari Senin, Selasa dan Kamis, silakan pilih di hari mana yang bisa untuk join di dalam Jun Menara Doa lokal GBI Ujung Menteng. Semangat untuk berdoa bersama-sama. Katakan amin. Haleluya. Dan setiap hari Jumat kita akan adakan doa persiapan khusus ibadah raya. Semua pelayan jemaat yang melayani wajib hadir di dalam menara doa persiapan setiap hari Jumat. Yang ketiga, jadwal ibadah GBI Ujung Menteng pada mulai bulan ini untuk ibadah sekolah minggu yang biasanya ada ibadah online di jam 8 pagi, untuk bulan ini sudah tidak ditiadakan lagi dan hanya ada ibadah sekolah minggu secara onsite di jam 10 pagi. Jadi kami menghimbau Bapak Ibu yang memiliki anak-anak baik balita, batita, pratama, madya, dihimbau agar anak-anaknya untuk dapat bergabung di ibadah onsite di jam 10 pagi di bawah ya sekolah minggu. Dan untuk ibadah raya umum tetap ada di jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Yang keempat, pertemuan Kul 3 secara online diadakan pada hari Rabu jam 8 tanggal 8 Februari 2023 dimulai pukul 7 malam atau 19 WIB. Seluruh pemimpin, koordinator ibadah, kabit-kabit dan gembala Kul wajib hadir di dalam pertemuan Kul 3 ini. Kelima, Healing Moment Ministry online. Pembicara Pendeta Dr. Niko Nyotora Harjo diadakan pada hari Kamis 9 Februari 2023 pada pukul 19 WIB. Bapak Ibu, ini juga adalah menara doa ya, acara doa Healing Moment Ministry. Diharapkan juga Bapak Ibu boleh dapat bergabung karena di sini kita akan dilayani secara langsung oleh para pendoa-pendoa. Yang ketujuh, ibadah Youth dan GC secara onsite diadakan pada hari ini tanggal 5 Februari pada pukul 2 siang nanti. Ini anak-anak muda yang sudah hadir di tempat ini nanti diingatkan kembali jam 2 kita ada ibadah di sini untuk anak-anak GC dan Youth. Yang kedelapan, Kul Vagansa Rayon 1G diadakan secara onsite yang akan diadakan pada tanggal 25 Februari bertempat di Anjungan Sulawesi Utara, Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Bapak Ibu yang sudah bergabung di Kul, mungkin masih anggota Kul yang belum mendaftar dan mau ikut nih, kan udah lihat jadwalnya nih mungkin ya. Jadi udah diatur sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu yang tidak berhalangan boleh hadir, daftar segera ke Gembala Kul atau ke counter ada di bawah nanti ya. Yang sudah mendaftar jangan lupa bayar ya. Pembayaran biayanya hanya 25.000 saja. Kemudian yang ke-9, Fellowship awal tahun Imam Musik Rayon 1G khusus para imam musik nih ya, akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari pada dimulai jam 2 siang di GBI MTH Square bersama dengan PDP Roli Sihombing. Seluruh pemuji diharapkan untuk hadir.
Yang ke-10 doa keliling GB Ujung Menteng diadakan secara onsite, yaitu selesai ibadah pada siang hari ini jam 1 siang. Kami mengundang seluruh pendoa dan pelayan jemaat untuk dapat sama-sama kita berdoa berkeliling. Demikian pengumuman untuk minggu ini, cukup banyak dan harap diperhatikan dengan seksama Bapak Ibu. Dan jangan lupa sekali lagi kami mengajak untuk kita sama-sama bergabung di dalam menara doa lokal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah pada hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh kasih tahu kanan kiri saudara, minggu depan datang lagi. Ajak keluarga, ajak saudara. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Hamba-Hamba-Mu Tuhan yang rindu akan Engkau ya Tuhan. Mereka datang beribadah Tuhan, menguduskan hari Sabat-Mu. Engkau melihat setiap keberadaan umat-Mu ya Tuhan, dengan kerinduan yang sungguh akan segala kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 14 Tuhan, supaya kami bangkit, yang tertidur bangkit. Hamba-Mu percaya siang hari ini Tuhan, setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu sudah dibangunkan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, curahkanlah urapan-Mu ya Tuhan atas setiap kami Tuhan, supaya kebangkitan itu benar-benar Bapa nyata di dalam setiap kami Tuhan. Curahkan pengurapan doa itu di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya tidak ada yang tertidur iman kami Bapa. Kami benar-benar memiliki kebangkitan yang daripada Tuhan, sehingga paradigma kami juga diubah jadi paradigma yang baru. Pikiran kami Tuhan benar-benar diubah, sehingga apapun yang kami dengar daripada firman-Mu itu akan kami lakukan sesuai dengan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani kami, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak Johannes Raja Guguk sebagai karayon kami ya Tuhan. Mari pakai lebih lagi dia, urapi dia lebih lagi Tuhan. Oh bahkan Tuhan berikan kepadanya roh pewahyuan Tuhan, untuk dia dapat menyampaikan segala sesuatu Tuhan, untuk menuntun rayon 1G Tuhan, dengan visi misi yang daripada Tuhan. Taruh di dalam hamba-Mu ini dan juga wakilnya, biar mereka bekerja sama ya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, istri, juga keluarga-keluarganya yang lain Tuhan. Tutup bungkus mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu dalam nama Yesus. Biar segala panah api si jahat tipu daya iblis tidak dapat menjamah mereka dalam nama Yesus.
Bapak, demikian kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotora Harjo Tuhan. Kami bawa dia di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, kami memiliki gembala yang memiliki hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Mari terus pakai dia, urapi dia ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan lewat dirinya Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa Tuhan mengalami pembebasan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan, baik di Indonesia dan di bangsa-bangsa ya Tuhan. Mari Tuhan terus berikan kerendahan hati kepada hamba-Mu ini, juga istrinya Ibu Hermin Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mengurapi dia Tuhan. Lebih berikan kepekaan kepada hamba-Mu ini Tuhan, untuk mendapatkan Tuhan Yesus apa yang Tuhan kehendaki Bapa. Berikan kepada hamba-Mu ini roh pewahyuan untuk membawa umat-Mu Tuhan masuk di dalam rencana-Mu Bapa. Berkati juga wakil-wakilnya Tuhan, berkati seluruh juga keluarga besarnya. Tutup bungkus seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh seantero tubuhnya di dalam perlindungan kuasa darah Yesus, agar segala panah api si jahat tidak dapat menjamah, tidak dapat mengkecoh pikirannya juga pendengarannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Demikian Bapa, kami berdoa Tuhan saat ini, kami mengangkat tangan kami buat Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Mari saudaraku, kita mengangkat tangan kepada Tuhan, kita arahkan kepada Gembala kita Ibu Silvi Wijaya. Tuhan saat ini Tuhan Engkau melihat, kami mengangkat tangan kami kepadamu, biar Engkau turun tangan, Engkau menolong hamba-Mu ini Tuhan. Jikalau Tuhan sudah percayakan dia untuk mengembalakan jiwa-jiwa di tempat ini, curahkanlah hikmat, marifat kepada hamba-Mu ini. Oh, bahkan roh pewahyuan Tuhan taruh di dalamnya, supaya dia tahu Tuhan apa yang dia harus lakukan, kerjakan. Biar visi yang daripada Tuhan, misi juga Tuhan, oh Bapa, didapat dikerjakan lewat tuntunan daripada Engkau ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan, Bapa, anak-anaknya Tuhan, pakai mereka, urapi mereka Tuhan, buat mereka selalu sehati sepikir Tuhan. Biarlah Tuhan curahkan perlindungan kuasa darah-Mu itu yang membuat mereka tetap kuat Bapa, sehingga segala panah api si jahat tidak dapat menjamah, tidak dapat menggocok, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Demikian seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, yang sudah melayani di siang hari ini, dari mulai pagi sampai siang ini. Tuhan terus pakai mereka, urapi mereka lebih lagi Tuhan. Demikianlah seluruh koordinator ibadah di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Saat ini kami mengangkat tangan kami juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau Bapa yang senantiasa melindungi Indonesia ya Tuhan. Kalau Indonesia ini seringkali mengalami bencana alam, Tuhan, kami mohon di hadapan-Mu, jauhkanlah itu daripada bangsa ini ya Tuhan, baik di seluruh pulau-pulau ya Tuhan. Demikian Bapa, orang-orang yang sudah terkena bencana, kuatkan mereka, pulihkan mereka Tuhan, supaya mereka tetap memandang kasih-Mu ya Tuhan, dan dapat mengucap syukur kepadamu. Demikian pemerintah bangsa kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu, biar pemerintah kami adalah pemerintah yang takut akan Tuhan. Kami berdoa buat presiden kami Bapak Jokowi dan Maruf Amin wakilnya, buat mereka selalu sehati sepikir, bekerja sama Tuhan. Tidak ada hal-hal kecurangan yang dilakukan oleh wakilnya Tuhan Yesus. Demikian juga seluruh Bapak menteri-menteri Tuhan, mari urapi mereka semua Bapak, untuk melakukan tugas mereka masing-masing di dalam setiap bidang-bidang yang sudah dipercayakan. Terlebih kami berdoa buat Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Perekonomian dan Keuangan. Mari Tuhan curahkanlah urapan khusus bagi setiap mereka, supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan bagi bangsa kami Bapa.
seluruh pemimpin yang lainnya, baik di daerah, di provinsi ya Tuhan. Engkau juga memberikan kepada setiap mereka roh takut akan Engkau, supaya di saat menjalankan tugas mereka, mereka selalu bijaksana ya Tuhan Yesus. Semuanya pemimpin kami Tuhan, biar Tuhan buat sesuatu yang baru di dalam diri mereka. Demikian kami berdoa Tuhan Yesus, di mana Tuhan kami akan mengadakan pemilihan presiden tahun 2024 Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau menyediakan bagi kami yang terbaik, orang yang berjiwa nasionalis ya Tuhan, dan toleran Bapa. Biar mereka Tuhan dapat melakukan yang terbaik bagi seluruh bangsa ini Tuhan, tidak memandang bulu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari ikat kami semua dengan tali kasih daripada Tuhan buat seluruh bangsa ini, agar bangsa ini tetap bersatu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan lebihnya Tuhan, kami rindu takut akan Engkau yang terutama. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Bapak percaya setiap yang hadir di siang hari ini, baik mereka yang masih ada di Zoom Tuhan, di YouTube, mari Tuhan Engkau memberkati, Engkau mengurapi kami semuanya. Dan hamba-Mu percaya ya Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang lemah sudah Tuhan sudah bangkitkan dalam nama Yesus. Dan yang terikat mengalami pembebasan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhanlah selama-lamanya dalam nama Yesus. Sebentar kami akan berpisah, kami akan menerima berkat Tuhan lewat hamba-Mu dalam nama Yesus. Kita akan terima doa berkat, saudara yang dikasih Tuhan. Yuk siapkan hati, angkat tangan sama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Pulanglah dan dalam pimpinan Roh Kudus serta firman-Nya, engkau akan melihat hidupmu dalam jalan kemenangan. Tuhan akan memberikan favor, perkenanan. Engkau akan melihat jalan keluar, jawaban doa, mujizat, pertolongan, penyediaan. Semua janji-janji Tuhan digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.